Pada 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,2 juta unit usaha, dan 99,7% diantaranya terdiri dari usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil hanya terdiri dari 0,24%, dan usaha menengah terdiri dari 0,05%. Sebagian pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, karena bunganya bisa di atas 10%. Maka dari itu, pemerintah sejak lama sudah menghadirkan program kredit usaha rakyat yang menawarkan skema pembiayaan dengan tingkat bunga yang telah disubsidi sehingga bisa lebih menguntungkan bagi usaha-usaha kecil yang memang memerlukan dana tambahan untuk menjalankan atau mengembangkan bisnisnya. Kredit usaha rakyat atau KUR sederhananya adalah program pinjaman yang bunganya disubsidi oleh pemerintah. KUR ini disalurkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank kepada usaha mikro dan kecil yang dianggap produktif dan layak, tapi belum punya agunan tambahan, belum visible, dan belum bankable. Usaha produktif artinya usaha yang memproduksi barang atau jasa dan bisa menghasilkan pendapatan serta keuntungan bagi pelaku usahanya. Usaha yang layak dalam konteks kredit artinya adalah usaha yang secara ekonomi memiliki prospek dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang cukup sehingga nantinya bisa melunasi kredit secara tepat waktu. Belum memiliki agunan tambahan artinya pelaku usaha tidak memiliki aset lain di luar usahanya yang dapat dijadikan jaminan kepada bank ketika mengajukan pinjaman. Aset tersebut bisa berupa sertifikat tanah, rumah, ruko, kendaraan, atau aset berharga lainnya yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan. Sederhananya, pelaku usaha memiliki usaha yang bisa menghasilkan pendapatan untuk membayar pinjaman, tetapi tidak memiliki aset tambahan yang cukup untuk dijadikan jaminan kepada bank. Belum visible artinya suatu usaha belum dianggap layak secara finansial untuk memperoleh pinjaman dari bank. Misalnya, karena pendapatan usaha tersebut masih belum stabil atau keuntungan yang diperoleh belum cukup untuk membayar cicilan pinjaman. Belum bankable artinya usaha tersebut belum memenuhi persyaratan atau kriteria yang biasanya ditetapkan oleh bank untuk memperoleh kredit. Misalnya, pelaku usaha belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, dokumen usaha belum lengkap, atau belum memiliki riwayat kredit yang cukup. Dengan kata lain, usahanya mungkin sudah berjalan dan memiliki potensi, tetapi belum memenuhi standar administrasi dan persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit. Jadi intinya, program KUR dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang dianggap produktif dan layak, tetapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit komersial dari lembaga keuangan. KUR memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal yang dibutuhkan dengan persyaratan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil, sehingga mereka masih memiliki opsi pembiayaan yang legal dan mudah dijangkau untuk mempertahankan kegiatan operasional sekaligus mengembangkan skala usahanya. Aspek utama yang membedakan KUR dengan kredit usaha lainnya adalah bunga yang jauh lebih rendah. Kalau KUR biasanya cuma mematok bunga sebesar 6% per tahun, pinjaman komersial bisa mematok bunga di atas 10% per tahun. Kenapa bunga KUR bisa serendah itu? Jawabannya adalah karena disubsidi oleh pemerintah. Apa maksudnya? Kita pakai ilustrasi sederhana. Misalnya, bunga normal yang seharusnya dikenakan bank adalah 12% per tahun. Tetapi melalui program KUR, pelaku usaha mikro dan kecil hanya dikenakan bunga 6% per tahun. Artinya, terdapat selisih 6% antara bunga normal dan bunga yang dibayar oleh debitur. Selisih tersebut kemudian ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban bunga yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro dan kecil menjadi lebih rendah. Berdasarkan tujuan penggunaannya, KUR terbagi menjadi dua, yaitu KUR untuk keperluan modal kerja dan KUR untuk keperluan investasi. Keduanya sama-sama digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, tetapi punya fungsi yang berbeda. KUR untuk keperluan modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha sehari-hari
supaya bisnis bisa terus berjalan dan arus kas tetap lancar. Misalnya, pelaku usaha dapat menggunakan KUR untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membiayai transportasi, atau menambah modal untuk menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Dengan begitu, kegiatan usaha bisa terus berjalan tanpa terganggu oleh keterbatasan modal. Sementara itu, KUR untuk keperluan investasi digunakan untuk membiayai kebutuhan usaha yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Contohnya adalah pembelian mesin atau peralatan produksi, pembangunan dan renovasi tempat usaha, dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri atas 1. Pelaku usaha mikro dan kecil. Yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil dalam peraturan ini adalah usaha dengan omset tahun sebelumnya atau estimasi omset tahun berjalan maksimal 4,8 miliar rupiah. 2. Calon pekerja atau calon peserta magang di luar negeri. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sudah memiliki perjanjian penempatan kerja dan perjanjian kerja dengan pelaksana penempatan kerja atau pelaksana penempatan peserta magang. Yang ketiga, kelompok usaha. Kelompok usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota di dalam kelompok tersebut. Kelompok usaha ini meliputi kelompok usaha mikro dan kecil, kelompok tani dan kelompok nelayan skala mikro dan kecil, atau gabungan kelompok tani dan gabungan kelompok nelayan skala mikro dan kecil. Khusus untuk aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak diperbolehkan untuk mengambil KUR, kecuali bagi yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun. Pada bagian ini, saya akan menampilkan tabel berbagai jenis KUR, beserta plafon pinjaman, suku bunga, agunan, syarat lama usaha, sasaran, hingga jangka waktunya yang sudah saya rangkum berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Berdasarkan rangkuman informasi mengenai berbagai jenis KUR tadi, kita bisa melihat bahwa usaha-usaha yang berorientasi ekspor sangat diuntungkan karena tidak ada batasan dalam mengajukan KUR. Sedangkan usaha yang tidak berorientasi ekspor dibatasi dari sisi frekuensi akad atau berapa kali KUR bisa diperoleh, maupun dari sisi akumulasi pinjaman yang bisa didapatkan. Secara umum, proses pengajuan KUR melalui beberapa tahap. Yang pertama, calon debitur terlebih dahulu memilih lembaga keuangan yang menyediakan layanan KUR, misalkan saja bank. Selanjutnya, calon debitur mendatangi kantor bank yang dipilih dengan membawa semua dokumen yang dipersyaratkan. Lalu petugas bank akan mengarahkan untuk mengisi formulir pengajuan KUR. Sejumlah bank juga memiliki pelayanan KUR secara online, sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh datang ke bank tersebut. Kemudian, bank akan memverifikasi dokumen calon debitur hingga riwayat kredit yang dimiliki. Selanjutnya, petugas bank akan melakukan survei ke tempat usaha calon debitur untuk melihat aktivitas bisnisnya secara langsung, menilai aset-aset yang dimiliki, hingga menilai apakah usaha tersebut layak didanai atau tidak. Apabila bank menyatakan bahwa usaha yang dimiliki calon debitur layak untuk didanai dengan KUR, bank akan mengarahkan calon debitur untuk menandatangani perjanjian kredit atau akad kredit. Sebelum menandatangani akad tersebut, pastikan untuk membaca dan memahami semua hak dan kewajiban yang berlaku, termasuk besarnya angsuran kredit,
hingga jangka waktunya. Setelah akad ditandatangani, bank akan mencairkan KUR ke rekening penerima. Sekian penjelasan singkat mengenai KUR pada video ini. Sebelum mengajukan pinjaman jenis ini, ada baiknya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar memahami skema atau syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga dana yang nantinya didapat melalui KUR bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa dilunasi dengan tepat waktu. Apabila kalian ingin menambahkan atau mengoreksi sesuatu pada video ini, silakan tulis di kolom komentar.